Banyak uang dona Rp40.000, sedangkan uang Nabila Rp5.000 lebihnya dari uang dona. Perbandingan uang dona dan uang Nabila adalah penyelesaian. Uang dona Rp40.000. Uang Nabila Rp5.000 lebihnya dari uang dona, berarti Rp40.000 ditambah Rp5.000 sama dengan Rp45.000. Sehingga perbandingan uang dona dibanding uang Nabila adalah Rp40.000 dibanding Rp45.000 sama dengan 40/45, atau bentuk yang paling sederhana adalah 8/9. Dengan demikian jawabnya adalah C. Soal nomor 3.2. Termometer A memiliki titik terendah 0 derajat dan titik tertinggi 75 derajat. Termometer B memiliki titik terendah 15 derajat dan titik tertinggi 105 derajat. Perbandingan skala suhu termometer A dan B adalah penyelesaian. Caranya, skala maksimum termometer A dikurangi skala minimum termometer A dibanding skala maksimum termometer B dikurangi skala minimum termometer B, sama dengan untuk A adalah 75 dikurangi 0, sedangkan B adalah 105 dikurangi 15, sama dengan 75 dibanding 90. Kita sederhanakan menjadi 5 dibanding 6. Dengan demikian jawabnya adalah C. Soal nomor 3.3. Jarak Bogor-Jakarta 60 km. Pada peta jaraknya dibuat 15 cm. Skala peta tersebut adalah penyelesaian. Skala adalah jarak pada peta dibanding jarak sebenarnya. Dengan catatan satuan harus sama atau disamakan. Sama dengan 15 cm dibanding 60 km. Karena belum sama, maka kilometer kita samakan dalam satuan senti. Kalikan 100.000. 15 cm dibanding 16 juta cm. Sederhanakan 1/400.000. Skala tanpa satuan, ya. Jawabnya adalah B. 1/400.000. Soal nomor 3.4. Jarak dua kota sebenarnya 24 km jika digambar pada peta dengan skala 1/300.000, maka jarak kota pada peta adalah penyelesaian. Skala 1/300.000 artinya setiap 1 cm pada gambar mewakili 300.000 cm untuk ukuran sebenarnya. Nah, kalau kita punya ukuran atau jarak sebenarnya 24 km, kita ubah ke dalam cm, kita kalikan 100.000, hasilnya 2.400.000 cm. 2.400.000 cm pada jarak sebenarnya diwakili pada gambar berapa? Caranya 2.400.000 cm jarak sebenarnya ini kita bagi dengan pembanding skala, yaitu 300.000. Hasilnya adalah 8 cm, sehingga jawabnya adalah C.
Cara mudah menghafalkannya, jarak sebenarnya besar, jarak pada peta kecil, biar kecil dibagi. Siapa pembaginya? Pembanding atau pembagi dari skala. Soal nomor 3.5. Gambar dinas bidang tanah berbentuk persegi panjang berskala 1:200. Jika panjang dan lebar pada gambar 30 cm dan 12 cm, luas sebenarnya sebidang tanah tersebut adalah titik. Penyelesaian. Masing-masing dari ukuran panjang dan lebar dari tanah kita hitung terlebih dahulu. Skala 1 cm mewakili 200 cm, sehingga panjang tanah sebenarnya adalah 30 cm pada ukuran gambar. Kita kalikan dengan pembanding dari skala yaitu 200. Hasilnya adalah 6.000 cm atau 60 meter. Berikutnya adalah lebar tanah sebenarnya 12 cm, kita kalikan 200 sama dengan 2400 cm atau sama dengan 24 meter. Sekarang panjang dan lebar sebenarnya dari ukuran tanah sudah kita dapatkan, sehingga luas tanah adalah 60 meter dikali 24 meter sama dengan 1440 meter persegi. Jawabnya adalah C. Soal nomor 3.6. Perhatikan denah rumah berikut. Selisih luas garasi dan kamar tidur utama adalah titik. Penyelesaian. Perhatikan skala denah adalah 1:150. Artinya 1 cm pada gambar mewakili 150 cm ukuran sebenarnya. Garasi. Perhatikan panjang garasi adalah 2 cm pada denah. Lebarnya adalah sama dengan lebar dapur, yaitu 1,5 cm. Kamar tidur lebarnya 2 cm pada gambar, panjangnya adalah 2,5 cm. Untuk menghitung luas dari masing-masing caranya, yang pertama luas garasi berarti panjang dari garasi pada denah kita kalikan 150 sebagai pembanding skala untuk mendapatkan panjang garasi sebenarnya. Kemudian dikalikan lebar garasi pada denah, kita kalikan dengan 150 untuk mendapatkan lebar garasi sebenarnya. Sama dengan 300 cm adalah panjang garasi sebenarnya dikali 225 cm adalah lebar garasi sebenarnya. Hasilnya 67.500 cm persegi. Kalau kita nyatakan dalam meter persegi, cm persegi ke meter persegi naik 2 tingkat, berarti kita bagi 10.000. Karena setiap satu tingkat kita bagi 100. Hasilnya 6,75 meter persegi. Berikutnya menghitung luas kamar tidur sebenarnya. Caranya sama. Panjang dari kamar tidur adalah 2,5 cm pada denah, kita kalikan 150 untuk mendapatkan panjang kamar tidur sebenarnya. Kemudian kita kalikan lebar kamar tidur adalah 2 cm pada denah, kita kalikan 150 untuk mendapatkan lebar sebenarnya. Sama dengan 375 cm kali 300 cm sama dengan
112.500 cm persegi. Untuk kita rubah ke meter persegi, kita bagi 10.000, menghasilkan 11,25 meter persegi. Yang ditanyakan adalah selisih luas kamar tidur utama dengan luas garasi. Tinggal kita kurangkan, yaitu 11,25 dikurangi 6,75, hasilnya 4,5 meter persegi. Dengan demikian jawabnya adalah D. Soal nomor 3.7. Seorang arsitek membuat denah area pembangunan sebuah gedung pada kertas gambar berukuran 40 cm kali 25 cm. Jika ukuran area gedung sebenarnya 120 meter kali 75 meter, maka skala yang mungkin untuk denah tersebut adalah titik. Penyelesaian, kita bandingkan dulu ukuran panjang kertas dengan panjang area, lebar kertas dengan lebar area. Panjang kertas banding panjang area gedung adalah 40 cm banding 120 meter, atau 40 cm banding 12.000 cm, sama dengan 1 dibanding 300. Lebar kertas banding lebar area gedung adalah 25 cm banding 75 meter, sama dengan 25 cm banding 7.500 cm, sama dengan 1 banding 300. Hasilnya sama antara perbandingan panjang dengan perbandingan lebar. Jika misalkan kita gambar dengan skala 1 banding 300, maka kita tidak mungkin bisa menggambar, karena gambarnya akan tepat dengan ukuran kertas. Tidak mungkin kita menggambar suatu denah ya bahwa gambarnya tepat pada sisi kertas, panjang kertas dan lebar kertas, tidak mungkin. Berarti ukuran gambar harus lebih kecil dari ukuran kertas. Kalau digambar tepat sama dengan ukuran kertas adalah 1 banding 300 yang tidak mungkin tadi, gambar yang harus lebih kecil dari kertas skalanya harus lebih kecil dari 1 banding 300. Supaya lebih kecil dari 1 banding 300, pembanding skala harus lebih dari 300. Maka yang mungkin adalah 1 banding 400. Sekali lagi, pembanding skalanya semakin besar, maka gambar pada kertas akan semakin kecil. Pembanding skalanya semakin kecil, gambar pada kertas makin besar. Dengan demikian yang memungkinkan adalah D. Soal nomor 3.8. Joko pergi ke rumah paman. Jarak rumah Joko dan rumah paman 120 km. Jarak tersebut ditempuh Joko dengan bersepeda motor berkecepatan rata-rata 45 km per jam. Bila Joko berangkat dari rumah pukul 08.15, maka ia sampai di rumah paman pukul ... Penyelesaian, kita harus hitung waktu perjalanan Joko dulu. Kita gunakan rumus umum dari jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Perlu saya tegaskan di sini, untuk menentukan baik itu ukuran jarak, ukuran kecepatan maupun waktu, kita gunakan saja rumus jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Tidak perlu kita jadikan menjadi 3 rumus yang harus kita hafal. Nanti kita terlalu banyak beban hafalan. Karena kalian sudah mendapatkan materi persamaan linier 1 variabel di semester 1, itu kita manfaatkan. Gunakan rumus umum jarak sama dengan kecepatan dikali waktu.
Yang diketahui nilai-nilainya kita substitusikan ke dalam rumus, yang belum diketahui kita biarkan atau kita nyatakan dalam simbol. Baik, jarak sudah diketahui 120 km. Kecepatan sudah diketahui 45 km per jam. Kilometer dan kilometer sudah sama, tidak ada masalah. Sehingga langsung kita substitusikan. 120 sama dengan 45 kali T adalah simbol dari waktu. 120 sama dengan 45 kali T atau 45 T. Untuk mendapatkan T caranya 120 kita bagi dengan koefisien T yaitu 45. 120 dibagi 45 sama dengan T. T adalah 2/30 per 45. Atau kalau kita sederhanakan 2 per 3 jam. 2 per 3 jam. 2 per 3 jamnya kita nyatakan dalam menit. Karena 1 jam 60 menit, maka 2 per 3 jam untuk menjadi menit caranya kita kalikan 60 menit. 2 jam, 2 per 3 kali 60 menit sama dengan 2 jam 40 menit. Jadi lama perjalanan adalah 2 jam 40 menit. Berangkat pukul 08.15, lama perjalanan 2 jam 40 menit. Maka untuk menentukan waktu tiba kita tambahkan 08.45 ditambah 02.40, hasilnya 10 lebih 85. 85 adalah lebih dari 1 jam, 1 jam 60 menit. 85 menit kita ambil 60 menit, masih sisa 25 menit. Yang 60 menit kita jadikan dalam jam, 1 jam kita tambahkan ke 10 menjadi 11 lebih 25. Jadi Joko tiba di rumah paman pukul 11 lebih 25. Jawabnya adalah D. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Sekian dulu dan sampai berjumpa pada sajian kami berikutnya, tetap di channel yang sama, Sahabat Matematika Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.